Halo guys, kembali lagi di Killer Film, dimana kali ini kita akan merekap alur cerita film I'm Legend, dibintangi oleh aktor senior Will Smith. Dan pastinya film ini akan sangat menegangkan dan menyenangkan. Dan tidak lupa untuk mengingatkan bahwa ini adalah spoiler warning. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sarankan untuk menonton lebih dahulu, karena lebih baik menonton filmnya lebih dahulu. Gitu pokok namanya cuy ya. Jadi tak usah berlama-lama, lanjut ya boy. Film dibuka dengan memperlihatkan siaran berita yang memberitakan seorang dokter bernama Dr. Griffin yang katanya memiliki obat yang bisa menyembuhkan kanker, dan itu juga awal dari bencana yang lebih besar. 10,009. So you have actually cured cancer? Yes. 3 tahun kemudian, terlihat kota New York yang sudah kacau balau. Rumput-rumput liar di mana-mana, hewan-hewan berjalan seenaknya di jalanan, dan suasana kota yang amat sangat sepi. Lalu terlihat ada seseorang yang mengendarai mobil. Orang ini bernama Dr. Robert Neville, kita panggil saja Robert, dan ia juga bersama anjingnya Samantha. Lalu tiba-tiba saat mereka sedang berkendara, segerombolan rusa datang yang membuat ia hampir kecelakaan. Karena marah, Robert pun mengajar mereka dan ia berusaha membunuh salah satu rusa. Saat ia ingin menembaknya, muncul gerombolan singa yang duluan memaksa rusa tersebut. Dan sudah jelas kota New York sudah menjadi kediaman para binatang liar. Lalu jam Robert menunjukkan pukul 5.45, di mana Robert langsung pergi ke rumahnya. Tidak lupa ia mengebarkan air untuk meninggalkan jejaknya itu ya, dari binatang-binatang yang mengganggu dan dari makhluk yang mengganggu. Saat di rumah, di mana terlihat Robert masak sendiri, tidur sendiri, nonton TV sendiri, tapi tidak terlalu sendiri karena ditemani anjingnya bernama Sam. Tak lupa Robert selalu mengobrol dengannya, memandikannya, dan nampak anjing tersebut seperti anaknya. Saat matahari akan terbenam dan jam Robert berbunyi, Robert segera menutup jendela rapat-rapat dan ia berusaha menghindari sebuah makhluk yang berkeliaran pada malam hari. Robert pun bermimpi ketika ia akan membawa keluarganya keluar dari New York, dan terlihat ada sebuah makhluk yang mirip zombie. Dan hari pun kembali pagi. Robert pun selalu bangun pagi, olahraga setiap hari, dan tidak lupa menggosok gigi. Robert masuk ke basement dan memakai baju dokter, dan rupanya ia selama 3 tahun ini tidak hanya diam. Dia selalu berusaha mencari vaksin untuk melawan virus yang diakibatkan oleh Dr. Griffin. Robert pun membuka kandang yang berisi para tikus yang terinfeksi virus, yang pastinya sudah ditungsik vaksin yang dia buat gitu ya. Pun dan hasilnya, kalau nggak tikusnya mati atau masih terjangkit virus ya. Hold on a second. Salah satu dari tikus itu mengalami penurunan agresifannya, dimana itu adalah kemajuan besar. Itu artinya vaksin atau serum tersebut bisa diuji coba ke manusia yang terjangkit virus. Robert pun keluar rumah dan membawa sebuah senapan. Lalu ia pun pergi ke sebuah toko, dan terlihat Robert benar-benar sudah merasa kesepian, di mana ia berbicara ke sebuah patung manekin yang ia beri nama Merk, Fred, dan lain-lain, dan masih banyak lagi yang ia pasang di dalam. Sebenarnya Robert tidak gila, tapi ia berusaha untuk terus hidup. Jika manusia terlalu kesepian, maka akan sangat fatal bagi mental manusia itu sendiri. Tidak lupa, Robert setiap hari selalu mengelilingi penjuru kota tersebut untuk memeriksa apakah ada manusia dan lain-lain selain dirinya. Lalu saat Robert dan Sam sedang berburu rusa, Sam pun mengejar rusa itu hingga masuk ke sebuah gedung yang sangat gelap. Nampak Robert sangat panik. Ia pun menyusul Sam ke dalam. Saat di dalam, terlihat darah bercucuran di mana-mana, dan terlihat ada sebuah makhluk yang bergerombol, sepertinya sedang tidur. Saat Sam ketemu, salah satu makhluk zombie tersebut menyerang Robert, dan ia pun berusaha lari keluar dari ditemani Sam, di mana makhluk itu mengejar mereka.
Robert pun melompat dan berhasil keluar. Dan terlihat makhluk itu menggeliat kepanasan saat terkena sinar matahari. Robert pun membuat jebakan untuk menangkap salah satu makhluk tersebut dengan memancing makhluk itu menggunakan darahnya. Tiba-tiba salah satu makhluk tersebut berhasil masuk ke jebakannya dan salah satu zombie tersebut sepertinya berusaha menyelamatkannya. Dan itu sangat aneh sekali. Berpindah skin di labnya, Robert pun mulai menyuntikkan vaksinnya. Bisa dilihat ini sudah tidak seperti zombie, di mana makhluk ini masih bisa bernapas walaupun terengah-engah. Di awal vaksin itu memang bisa menurunkan suhu tubuhnya, namun makhluk itu pun kembali bereaksi dan vaksin seri G dinyatakan tak berhasil pada manusia. Ternyata bro masih tahu virusnya namanya apa ya cuy ya? Nama virusnya virus Kripin ya cuy ya. Robert pun bangun pagi seperti biasanya. Dan setiap hari ia selalu menyiarkan radio bahwa ia selamat dan ia menyediakan makanan dan lain-lain. Lalu saat ia sedang mengendarai mobil, ia melihat salah satu patung manekinnya yaitu si Fred berada di tempat yang bukan seharusnya. Robert pun berteriak-teriak dan ia pun terpuguh-puguh nembak sana sini. Saat ia mendekati patung si Fred, Robert pun terkena jebakan dan membuat ia tergantung selama 1 hari sampai gelap. Robert pun berusaha melepaskan talinya dan saat terlepas, si pisau malah nuncep di paha si Robert ya cuy ya. Sudah jatuh ditusuk pisau, kacau, dan ia terpaksa ngesot. Lalu terlihat segerombolan Kripin dan anjing-anjingnya muncul dan sudah dipastikan yang muat jebakan mereka. Sepertinya cuy ya, mereka ingin salah satu dari mereka yang ditangkap si Robert dikembalikan. Segerombolan anjing yang sudah terinfeksi pun menyerang. Dan saat mereka semua mati, Sam pun tergigit oleh salah satu anjing. Robert pun berusaha menyembuhkannya dengan menyuntikkan serumnya. Namun hasilnya sia-sia saja. Sam sudah menjadi zombie dan Robert pun terpaksa mencekiknya hingga mati. Dan itu membuat salah satu teman yang selalu bersamanya mati. Dan hari-hari Robert pun dialami dengan menangis. Dan ia malah mengajak maneken berbicara lagi. Saat malam hari, ia pergi ke pelabuhan dan sengaja menaruh maneken di tengah-tengah pelabuhan untuk menarik salah satu Kripin tersebut ya cuy ya, virus tersebut. Lalu Robert pun menancap gas dan langsung menabrak habis dengan membabi buta. Terlihat Robert sangat kesal. Tapi makhluk itu sepertinya agak pintar, di mana ia menjatuhkan ini tiang listriknya cuy, dan membuat mobil itu terbalik. Dan saat akan digigit, cahaya yang menyilaukan datang. Lalu ternyata itu adalah manusia, seorang perempuan. Dan ia pun langsung pingsan setelah mengatakan alamatnya. 11 Washington Square. Saat ia terbangun, ia melihat seorang wanita dan anak kecil. Ini anak dan ini Ethan. Mereka mendengar pesan dari radio yang disiarkan si Robert. Dan mereka ingin pergi ke Vermont, di mana di sana katanya ada orang-orang yang selamat. Namun Robert terpuguh-puguh langsung melempar piring dan mengatakan, "Everybody is dead." Dan lalu ia pun meninggalkan ruangan itu. Setelah emosinya mereda, Robert pun kembali menemui anak dan Ethan. Robert melihat Ethan sedang melihat film Shrek yang merupakan film favoritnya. Robert pun hafal dengan semua percakapan film Shrek. Lalu Anna menceritakan bahwa sebelumnya ia berada di Sao Paulo, Brazil. Dan selain Anna dan Ethan, ada 3 orang lain yang kebal terhadap virus Kripin. Namun mereka harus tewas oleh para zombie. Kata zombinya kita ganti aja jadi drug seeker itu. Dan itu membuat Robert terkejut. Itu tidak bisa merubah pendirian Robert untuk berhenti dari penelitiannya.
Lalu ia mengajak Anna ke sebuah labnya. Anna melihat seorang wanita yang terjangkit Kripin, dan Robert sedang mencoba merendam wanita itu ke AS agar obatnya bisa semakin efektif. Anna juga melihat foto-foto orang yang baru terjangkit virus hingga yang meninggal. Lalu Robert mengatakan, bukan Tuhan yang membuat kekacauannya, namun manusia itu sendiri yang memulainya. Malam hari pun tiba lagi. Seperti biasa, Robert selalu menutup rapat-rapat jendela dan pintunya. Lalu Anna kembali mengajak Robert untuk pergi bersamanya ke Vermont. Dan Robert tetap kekal dengan pendiriannya dan menganggap itu hanya omong kosong. What is that? Lalu terdengar suara raungan yang tidak asing. Saat mereka melihatnya, para drug seeker sudah berkumpul dan siap tempur. Lalu Robert menyuruh Anna untuk menyelamatkan Ethan yang sedang tidur. Robert pun menyalakan semua lampu serta bom yang sudah dipasang di pekarangan rumahnya. Selain itu, Robert pergi ke kamar Marley yang ditempati oleh Ethan tadi. Terlihat jendela ruangan itu sudah dibobol dan tiba-tiba pemimpin Dark Seeker yaitu Sang Alpha menyerangnya. Terjadi sedikit pertarungan dan Robert juga tergigit. Akhirnya ia berhasil mengambil senapan dan berusaha menembakinya. Namun Alpha Dark Seeker berbeda dari yang lain. Ia berhasil menghindari tembakan Robert dan kabur. Lalu ia melihat salah satu Dark Seeker yang sedang melubangi langit-langit, serta Anna dan Ethan yang sedang bersembunyi di lemari. Dan parahnya, Ethan yang mewek-mewek dan membuat ia ketahuan. Beruntung Robert langsung mengambil pistol dan langsung menembaki Dark Seeker tersebut hingga tewas. Saat Alpha yang di luar berteriak dan memerintahkan yang lain untuk masuk melalui lubang yang dibuat Dark Seeker tadi, Robert pun mengajak Anna dan Ethan ke labnya dan berlindung di ruangan kaca. Alangkah kagetnya saat melihat Dark Seeker yang disuntik Robert mulai sembuh, dibuktikan dari detak jantung yang normal dan napas yang tidak ngas-ngosan. Dan para Dark Seeker pun berhasil sampai ke tempat tersebut, namun tidak mampu menembus kaca. Nah, stop di sini. Sebenarnya ada dua ending di sini di film ini, yaitu ending pertama di mana Robert mengambil sampel darah di dalamnya ada antivirus. Lalu ia menyuruh Anna untuk bersembunyi dan Robert menitipkan antivirusnya ke Anna. Lalu Robert meletakkan dirinya bersama Sang Alpha. Terlihat Anna sampai di sebuah tempat dengan benteng yang tinggi yang dijaga ketat tentara serta beberapa orang lainnya. Lalu di ending kedua yaitu versi DVD ya cuy, yaitu saat di basement Robert, Anna dan Ethan di kebun Dark Seeker. Lalu Sang Alpha datang dan menempelkan tangannya ke dalam dinding dan membuat lambang kupu-kupu dengan darahnya yang sama seperti tato di leher Dark Seeker yang cewek. Robert pun akhirnya memutuskan untuk mengantarkan wanita itu ke Alpha Dark Seeker, dan ternyata Alpha melarang pasukannya untuk menyerang Robert. Lalu ia menyuntikkan lagi virus Kripin agar wanita itu kembali menjadi zombie. Terlihat di sini Dark Seeker bukan hanya haus darah, namun bisa memiliki perasaan dan kecerdasan, sama halnya manusia. Lalu Robert pun meminta maaf ke Alpha. Sang Alpha pun mengerti. Lalu ia langsung menyuruh pasukannya bubar dan mereka pun selamat dari kesialan yang tadi. Keesokan harinya mereka bertiga pun memutuskan perjalanan ke Vermont dan untuk menyelamatkan manusia-manusia lain yang masih bertahan dari virus itu. Dan film pun selesai. Nah, menurut kalian bagusan ending yang versi filmnya nyata atau DVD ya? Menurut saya sih bagusan versi DVD-nya, karena Robert nggak mati dan terus hidup untuk menyelamatkan umat manusia, daripada ending pertama dimana Robert mati dan Anna membawa vaksin virus, dimana menurut saya akan sia-sia jika hanya membawa antivirusnya saja. Kemungkinan antivirus berhasil sekitar 40% menurut saya. Dan menurut saya film ini cukup bagus dan menegangkan. Aduh, balai lagi. Dan selesai untuk video kali ini. Dan terima kasih untuk menonton video ini. Dan terlalu banyak berkata dan udahan dulu cuy.